Dari kemarin gue rakit PC yang warnanya hitam terus nih. Sekarang gue dapet kesempatan nih rakit PC yang warnanya putih. Thank you banget buat Foxhound Group Indonesia yang mau kasih pinjem casing dan CPU coolernya nih. Dua-duanya dari Paradox Gaming. Paradox Gaming itu adalah brand lokal yang jangan lo anggap sebelah mata cuy. Meskipun brand ini banyak banget terinspirasi dari brand-brand lain. Untuk casingnya ini namanya Blade-Storm ya, yang punya aksen kayu di bagian front panelnya, yang menurut gue kayunya ini literally solid banget sih. Pokoknya casing ini tuh seharusnya ngebikin setup PC lo jadi makin cakep dan cozy gitu cuy. I/O portnya di sini selain ada tombol power dan resetnya, mereka dilengkapi sama audio jack, satu USB Type-C dan 2 USB 3.0. Casing ini ada glass panelnya ya, dan menurut gua glass panelnya lumayan padat dan kokoh gitu. Pas dibuka glass panelnya, kita dapat 4 kipas nih. 3 kipas intake di bagian front panel dan 1 kipas exhaust. Kita juga dapat beberapa mur-murnya nih yang ditaruh dalam satu plastik gini. Untuk form factor casing ini mid tower ya, yang bisa dimasukin motherboard ITX, micro ITX, dan ATX tentunya. Dan punya clearance untuk ditaruh fan CPU coolernya up to 170 mm ya. Di bawah sini nih bisa taruh 2 kipas ya, yang 120 mm buat airflow graphic cardnya. Dan di paling bawah sini juga kita bisa taruh 1 kipas lagi yang ukurannya 120 mm juga. Total kipas yang bisa ditampung sama casing ini bisa sampai 10 kipas. Untuk back panelnya ketika dibuka, menurut gue sih standar-standar aja ya. Kita bisa taruh 2 biji HDD atau SSD SATA yang ukurannya 2,5 inch atau 3,5 inch di bagian tengah sini nih, persis di belakangnya motherboard. Seharusnya ini lebih enak sih jadinya kalau buat narik-narik kabel buat nyolok ke motherboardnya. Tapi proses instalasi SSD atau HDD-nya, panel ini perlu dicopot dulu. Gampang kok copotinnya, tinggal diputar aja nih kuncinya. Untuk arah kabel-kabel manajemennya cukup jelas ya. Tapi karena gue nggak terlalu into banget sama kabel manajemen dan mungkin gue skill issue kali yang ngerapin kabel, jadinya ya bodo amat sih. Untuk top panel dan bottom panelnya ditutupin sama dust filter aja ya, yang bahannya elastis dua-duanya. Top panelnya ini bisa ditaruh 3 kipas yang ukurannya 120 mm atau radiator AIO water cooler yang 360 mm. Yang bikin gue bernafas lega adalah front panel konektornya nih, yang tinggal sekali colok doang coy. Gokil. Lanjut ke CPU coolernya, ini namanya Hypersonic 421D ARGB yang white edition. Ini keluaran terbaru nih. Ini tuh aluminium fin yang punya 4 heat pipe. Untuk desain coolernya ini keren sih. Ini tuh di depannya punya infinity mirror gitu yang bikin looknya jadi makin mewah dan elegan gitu di mata gue. Untuk kompatibilitasnya yang AMD dari FM2 sampai ke AM5, dan kalau Intel itu dari LGA 115X sampai ke LGA 1366. Dan tentunya kita dapat satu kipas nih yang ukurannya 120 mm. Dapat satu thermal paste yang bentukannya sasetan gini. Gue bakal pakai sih karena gue penasaran juga sama performanya. Dan gue mau rakit PC putih ini pakai graphic cardnya dari AMD yang keluaran terbaru nih, Radeon RX 970. Ini dari Sapphire Pure yang warna putih juga tentunya. Dan sebelum ke proses rakit PC-nya, gue mau ngasih tahu nih part-part aja yang gue pakai. Untuk CPU-nya gue selalu pakai dari AMD Ryzen 7 9800 X3D yang masih kenceng banget ya, khususnya buat main game doang. Motherboardnya ini dari Aorus Master X870E yang lumayan overkill lah untuk rakitan PC putih ini. RAM-nya gue pakai Corsair Vengeance RGB DDR5 32GB dan punya speed maksimum di 5200 MHz. Kenapa nggak yang 6000 MHz kayak biasanya? Ya karena warna putihnya gue cuma punya ini doang cuy, sorry. SSD-nya masih pakai yang biasa ya, PNY CS2241 PCIe Gen 4, masih kenceng banget kok ini. Dan untuk power supply-nya gue pakai dari FSP ya, yang Hydro G Pro Gold 850 watt yang sangat-sangat reliable banget nih dan anti meletup-meletup klep bro, hehe.
Ternyata setelah gue selesai rakit PC-nya, gue baru nemu hal yang lumayan unik sih. Kalau CPU coolernya ini tuh bisa dicopot pasang ya, body infinity mirrornya. Jadi lu bisa dapat opsi nih, mau dipakai infinity mirrornya atau enggak ya. Untuk sekarang, gue sih lebih suka kalau infinity mirrornya dipakai aja. Oke, untuk tahu casing ini ada atau enggak, dan CPU coolernya bagus atau enggak, gue melakukan 2 testing aja nih di Sidemes R23 dan main game. Sebelum kita lihat hasilnya ke situ, untuk kondisi idle-nya nggak ngapa-ngapain, CPU-nya nyentuh di 43 derajat dan GPU-nya nyentuh di 40 derajat. Gue cukup emes sih dengan hasil idle-nya yang bisa bikin CPU dan GPU-nya adem. Bahkan di Sidemes R23 aja punya skor dan suhu yang menurut gua cukup baik sih. Pas running test multicore 10 menit, sebenarnya konsisten menyentuh TG Max prosesor Ryzen 7 9800X3 di gua. Dan konsisten juga nih untuk CPU powernya di 123 watt. Setelah running testnya selesai, suhu CPU-nya balik lagi mendekati kondisi idle ya. Terus rata-rata semua part-partnya di bawah 50 derajat ya. Adem kok ini. Pas running test single core 10 menit juga, adem ayem juga ya. Single core ini lebih adem ya, 1-3 derajatan dibanding yang multicore untuk average-nya. Untuk gaming, gue mau lihat suhu di CPU dan GPU-nya aja ya. Untuk CPU, paling panas itu nyentuh di 85 derajat pas lagi testing benchmark game Monster Hunter Wilds. Lumayan panas sih ini. Dan paling adem di angka 60 derajat nih pas tes benchmark game Black Myth Wukong. Untuk GPU, paling panasnya pas tes benchmark game Black Myth Wukong di angka 62 derajat. Itu masih adem sih hitungannya. Dan yang paling ademnya di angka 52 derajat pas main Far Cry 6. Dan seperti di awal gue bilang, Paradox Gaming ini jangan lu anggap sebelah mata cuy, walaupun ini produk lokal. Hitungannya sih ini masih tahap adem ya, walaupun pas main Monster Hunter Wilds itu panas banget. Ya mungkin tuh faktor gamenya juga sih yang katanya sampai sekarang tuh di PC masih kurang optimize. Dan proses rakit PC-nya gue nggak ada kendala apa-apa sih, semuanya aman banget. Intinya gue cukup puas sama rakitan PC putih ini. Untuk harga casing ini murah meriah ya coy. Daripada lo harus ngocek 2,5 jutaan beli Fractal North, lu bisa dapat casing yang nggak kalah estetiknya nih. Di harga cuma 800 ribuan doang cuy. Dan yang paling kocak in a good way ya, maksud gua CPU cooler Paradox Gaming-nya nggak nyampe 300 ribu cuy. Yang bener aja nih Paradox Gaming, mantep sih. Selain tampilannya yang cakep, performanya juga gahar cuy. Makanya gue bilang dari awal jangan lu anggap sebelah mata cuy. Intinya gue bisa dapat rakitan PC putih yang nggak cuma estetik doang, tapi performanya osabi banget. Menurut kalian gimana rakitan PC putih ini? Ketik komen aja di bawah kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang kurang sesuai. Gua Ewat alias Edo Andrianto. Adios hermanos.